Tema kita kali ini yaitu menakar pemahaman konstitusi tentang kebebasan berpendapat di alam demokrasi, yang mana konsep kebebasan akademik maupun kebebasan berpendapat pun sudah tegas diakui oleh negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun kebebasan kali ini yang dirasakan oleh seluruh masyarakat untuk mengemukakan pemikirannya masih saja mendapat perlawanan dalam berbagai pihak. Salah satunya yaitu aksi teror hingga ancaman pembunuhan yang dilayangkan kepada CLS FH-UGM ketika akan mengadakan diskusi akhir-akhir ini. Dan meskipun kita sudah melihat bahwasanya kasus-kasus ini sudah sangat banyak di Indonesia tahun-tahun sebelumnya. Hal ini pun membuktikan bahwa demokrasi di Indonesia masih jauh dan belum selesai ya teman-teman ya. Mungkin demokrasi secara prosedural seperti adanya pemilu sudah dilaksanakan, tetapi demokrasi substantif ini jauh dari kata layak. Apakah kita akan kembali di masa Orde Baru dengan gaya baru, dengan sikap rezim yang anti-kritik, dan apakah sejatinya negara tidak paham mengenai aturan atau konstitusi yang mengatur tentang kebebasan berpendapat, atau malah masyarakat kita yang gagal paham memaknai kebebasan berpendapat itu. Untuk pembicara pertama kali ini yaitu Prof. Susi selaku Guru Besar HTN FH Universitas Pajajaran. Waktu dan tempat saya persilakan, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saya sudah diundang di dalam diskusi dengan tajuk ngaji konstitusi. Saya dihubungi beberapa minggu yang lalu oleh salah seorang panitia dari kajian ini. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada semua peserta diskusi yang sore kali ini hadir. Kita akan mendiskusikan sebuah isu yang menarik, yaitu mengenai sampai sejauh mana sih pemahaman konstitusi gitu ya dimiliki bukan hanya saja oleh rakyat tetapi juga oleh para pejabat juga ya, terutama mengenai kebebasan berpendapat. Selamat datang juga Mbak Asvin, tadi sudah disebut-sebut Mbak Asvin sudah datang, nanti Bang Rocky akan bergabung dengan kita. Halo Mbak Asvin, Bang Rocky akan gabung dengan kita jam 4-an tadi ya kata moderator. Saudara-saudara sekalian, kalau kita berbicara mengenai kebebasan berpendapat, terutama pada masa-masa pandemi ini, maka ada beberapa hal yang patut kita perhatikan gitu ya. Jadi artinya situasi pandemi ini mengakibatkan beberapa persoalan besar. Di berbagai negara, persoalan-persoalan itu menyangkut yang pertama adalah the use of emergency power. Jadi penggunaan kekuasaan atau kewenangan-kewenangan dalam masa darurat. Kemudian yang kedua berkaitan dengan privasi. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan kompensasi, terutama ini yang berkaitan dengan ekonomi. Kemudian yang keempat, isu yang keempat adalah keberlangsungan demokrasi atau continuing democracy. Ketika kita bicara continuing democracy, maka kita lihat bagaimana lembaga-lembaga demokrasi itu berjalan pada situasi pandemi ini, atau dengan kata lain bagaimana lembaga-lembaga demokrasi antara lain DPR, kalau di Indonesia bagaimana DPR, kemudian DPD itu tetap dapat berfungsi, menjalankan fungsinya dengan baik pada masa-masa pandemi ini. Kemudian isu yang kedua adalah yang tadi sudah disebutkan oleh moderator, yaitu demokrasi prosedural. Hari-hari ini banyak sekali diskusi yang dilaksanakan oleh berbagai elemen, baik kampus dan juga NGO, yang membahas sejauh mana pilkada itu mungkin dilaksanakan pada masa pandemi ini. Beberapa hari yang lalu saya juga diminta oleh teman-teman media dosen dari Universitas Andalas, dari Fakultas Hukum Universitas Andalas, untuk membahas bagaimana sih pelaksanaan hak memilih gitu ya di tengah-tengah situasi pandemi ini. Nah, jadi keempat hal itu besar yang kita hadapi dalam situasi pandemi, bukan hanya di Indonesia tetapi juga di berbagai negara. Dan salah satu yang paling menyita perhatian kita tentu sebagai pemerhati pembelajar ilmu hukum adalah isu mengenai penggunaan
kewenangan kedaruratan. Kemudian yang kedua mengenai keberlanjutan demokrasi. Mengapa dua hal ini menjadi penting kita perhatikan? Karena kalau kita bicara mengenai the use of emergency power, penggunaan kekuasaan atau kewenangan-kewenangan kedaruratan, ini akan berkaitan dengan berbagai hal yang berkaitan dengan dasar hukum. Ketika pemerintah harus melakukan satu tindakan-tindakan tertentu dan sesuai dengan asas negara hukum, maka tindakan-tindakan itu haruslah diatur oleh hukum. Tidak boleh kemudian terlalu banyak menggunakan diskresi karena akan berakibat pada kepastian hukum yang sangat kurang. Kemudian yang kedua yaitu demokrasi gitu ya, keberlanjutan demokrasi. Ini juga penting bagi kita sebagai rakyat gitu ya. Karena kita akan melihat dan kita akan memastikan bahwa segala aspek yang berkaitan dengan demokrasi itu berjalan atau berfungsi dengan baik. Misalnya DPR, bagaimana kita tetap mengharapkan DPR untuk menjalankan fungsinya dengan baik, bukan hanya pada pembentukan undang-undang, tetapi juga menjalankan fungsi pengawasan terhadap cabang kekuasaan eksekutif dengan baik. Nah, tadi saya sampaikan juga the use of emergency power itu menjadi perhatian kita yang patut kita kita cermati. Karena apa? Karena di dalam situasi-situasi pandemi di mana dikualifikasi sebagai kedaruratan, maka akan banyak sekali peraturan dan juga kebijakan-kebijakan. Dan sampai dengan hal-hal tertentu gitu ya. Maka apa yang tadi disampaikan oleh adik-adik gitu ya, bagaimana ini dengan kebebasan berpendapat gitu ya. Nah, padahal kita tahu bahwa kebebasan berpendapat itu merupakan salah satu materi muatan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar. Maka pertanyaannya adalah sampai sejauh mana situasi pandemi saat ini akan mengakibatkan sebuah kondisi yang dikatakan sebagai constitution without constitutionalism. Jadi kita memiliki undang-undang dasar, kita memiliki konstitusi, tetapi ternyata pelaksanaannya tidak mencerminkan adanya konstitusionalisme. Jadi itu satu kondisi yang memang terjadi gitu ya, beberapa tahun yang lalu itu juga sudah terjadi, yaitu constitution without constitutionalism. Padahal kita tahu bahwa inti dari ajaran konstitusionalisme itu adalah pembatasan kekuasaan, kemudian dalam rangka menghormati hak asasi manusia gitu ya. Kemudian situasi yang kedua yang dihadapi terutama di dalam situasi pandemi sekarang, yaitu adanya satu fenomena yang dikatakan bukan lagi demokrasi backsliding gitu ya. Jadi demokrasinya itu meluncur, tapi oleh Profesor Asyumardi Asra di dalam tulisannya yang dimuat di Kompas pada tanggal 11 Juni tahun 2020, yang dikhawatirkan itu bahkan bukan hanya demokrasi backsliding, tetapi yang lebih jauh dari itu yaitu terjadinya resesi demokrasi gitu ya. Jadi ini yang patut kita perhatikan gitu ya. Bagaimana penyelenggaraan negara, bagaimana penyelenggaraan pemerintahan yang terjadi pada situasi pandemi ini. Khususnya untuk konstitusionalisme gitu ya, apakah trigger yang terjadi di UGM pada waktu itu, yaitu diskusi yang kemudian dibatalkan gitu ya, karena mahasiswa panitia dan pembicaranya mendapatkan ancaman. Berarti ini kan berkaitan dengan hak asasi manusia gitu ya. Maka pertanyaannya menjadi sangat relevan untuk kita dalami, apakah fenomena constitution without constitutionalism itu terjadi di era pandemi ini ya. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah
ketika kita bicara mengenai berbagai persoalan yang dihadapi pada penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan, di mana kita mendasarkan pada paham konstitusionalisme gitu ya, karena itu merupakan paham yang diakui juga di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kita mengakui bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar ini. Nah, jadi ketika ada frasa dilakukan menurut Undang-Undang Dasar, maka itu menempatkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar dari penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Nah, persoalannya adalah ketika kita sudah mempunyai konstitusi gitu ya, apakah kemudian dengan serta-merta pembatasan kekuasaan itu terjadi? Apakah dengan serta-merta paham konstitusionalisme itu menjadi dilaksanakan oleh negara yang bersangkutan? Maka kita harus kembali bagaimana sebetulnya kita melihat undang-undang dasar atau konstitusi. Apa sih makna dari konstitusi itu? Konstitusi atau undang-undang dasar dapat dimaknai dari berbagai perspektif. Misalnya dari perspektif hukum, kemudian dari perspektif politik, dan juga dari perspektif teori konstitusi. Dari perspektif hukum misalnya, terutama hukum tata negara, konstitusi itu dianggap sebagai dokumen hukum gitu ya, yang menjadi dasar bagi penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Termasuk di situ dokumen hukum yang akan mengatur bagaimana cara negara untuk menjalankan fungsinya dalam rangka pencapaian tujuan bernegara. Sedangkan bagi mereka yang mempelajari teori konstitusi, konstitusi itu acap kali dikatakan bukan hanya sekedar dokumen hukum, tetapi konstitusi itu dikatakan sebagai the charter of the nation. Dia sebagai piagam bangsa gitu ya. Jadi dia bukan hanya sekedar punya atau sekedar dilihat dari sekumpulan norma hukum, tidak, tetapi dia merupakan piagam dari sebuah bangsa gitu ya. Bahkan konstitusi itu dikatakan sebagai jiwa bangsa. Karena apa? Karena semua yang ada di dalam konstitusi itu mencerminkan bagaimana sebuah negara terbentuk, bagaimana sebuah bangsa terbentuk. Bisa saja misalkan sebuah bangsa, sebuah negara terbentuk gitu ya, itu akibat dari sejarah dia masa lalu gitu. Jadi konstitusi itu bisa dikatakan sebagai sebuah jiwa bangsa yang di situ mencerminkan ada ketakutan, kemudian ada mencerminkan tujuan, mencerminkan cita-cita, mencerminkan nilai-nilai tertentu dan lain sebagainya. Nah, itu adalah umumnya yang dijumpai dalam konstitusi dari berbagai negara di dunia. Sekarang saya mengatakan bahwa konstitusi itu bukan hanya sekedar dokumen hukum, tetapi juga tadi gitu ya, dia merupakan charter dari sebuah bangsa. Sebagai sebuah dokumen hukum, maka konstitusi itu mempunyai nilai-nilai yang ada di dalam konstitusi atau yang disebut sebagai constitutional value gitu ya. Nah, François Venter, saudara-saudara, mengatakan sebagai sebuah konsep abstrak, nilai konstitusi itu mengindikasikan adanya standar-standar atau ukuran-ukuran yang baik. Jadi sebuah nilai itu haruslah mencerminkan standar atau ukuran-ukuran yang baik. Dengan demikian, nilai konstitusi itu dimaksudkan untuk menetapkan persyaratan-persyaratan bagi operasionalisasi, bagi penerapan, dan bagi interpretasi yang tepat dari sebuah konstitusi dan hal-hal lain yang terikat atau yang tergantung dengan konstitusi tersebut, gitu ya. Misalnya, ketika kita bicara konstitusi Afrika Selatan, konstitusi Afrika Selatan itu mempunyai beberapa value, gitu ya, mempunyai beberapa nilai. Antara lain, nilainya itu adalah human dignity, martabat kemanusiaan, kemudian pencapaian dari equality, kemudian juga memajukan atau mengedepankan hak asasi manusia dan kebebasan. Kemudian value yang kedua misalnya, dia adalah non-rasialism.
karena kita tahu bagaimana Afrika Selatan itu menderita akibat politik apartheid gitu ya. Oleh karena itu value non-rasialism itu dimasukkan di dalam konstitusinya, dan ini mencerminkan bahwa konstitusi itu pada dasarnya dia merupakan jiwa bangsa yang mencerminkan ketakutan-ketakutan yang terjadi, kemudian pengalaman-pengalaman pahit di masa lalu. Kemudian yang ketiga, nilai yang ketiga adalah supremasi konstitusi dan supremasi negara hukum. Kemudian nilai yang keempat itu adalah universal adult suffrage, artinya syarat-syarat untuk mengikuti sebuah pemilihan umum itu tidak disyaratkan pada syarat-syarat tambahan, tetapi pada syarat-syarat umum, yaitu syarat-syarat kedewasaan. Kemudian juga nilai mengenai pemilu itu dilaksanakan secara reguler dan dia menganut nilai multi-party system. Bagaimana dengan negara lain? Filipina misalnya di dalam konstitusi 1987 itu juga punya bab khusus, yaitu bab 2 yang berisi Declaration of Principle and State Policy. Jadi dia punya prinsip-prinsip yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Nah, mengapa tadi saya katakan saya menyinggung nilai-nilai konstitusi, saya menyinggung prinsip-prinsip konstitusi gitu ya. Sebagaimana tadi dikatakan oleh Venter, bahwa nilai-nilai konstitusi itu menjadi sebuah standar, sebagai sebuah ukuran dari pelaksanaan, kemudian juga dari operasionalisasi ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar, termasuk interpretasi. Dia harus kembali kepada nilai-nilai yang dianut oleh Undang-Undang Dasar tersebut gitu ya. Nah, jadi ketika terjadi banyak gangguan terhadap kebebasan berpendapat, terhadap kemerdekaan, kebebasan akademik dan lain sebagainya, maka kita perlu untuk melihat sejauh mana nilai-nilai konstitusi itu dapat dipahami dan terinternalisasi, bukan hanya terinternalisasi di dalam diri rakyat, tetapi juga terinternalisasi di dalam diri penyelenggara negara dan penyelenggara pemerintahan. Gitu. Jadi saya yakin setiap undang-undang dasar itu akan punya nilai-nilainya. Kemudian atau dia punya prinsip-prinsip, atau kemudian dia punya asas-asas dan lain sebagainya. Yang tadi saya katakan nilai, prinsip maupun asas ini akan sangat penting ketika kita menilai sampai sejauh mana tindakan-tindakan yang dilakukan oleh negara itu sejalan atau tidak sejalan dengan Undang-Undang Dasar. Jadi persoalan bahwa ketika sebuah negara itu memiliki konstitusi, apakah kemudian dengan serta-merta negara itu dapat dikatakan menganut atau menjalankan paham konstitusionalisme, maka saya akan dapat mengatakan bahwa sejauh mana negara itu menjalankan paham konstitusionalisme tidak tergantung pada norma-norma, tidak hanya tergantung pada norma-norma yang ada di dalam Undang-Undang Dasar, tetapi pembatasan itu sangat terlihat di dalam realitas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan. Dan sebagai penutup, saya ingin masuk bagaimana kita seharusnya menegakkan norma-norma konstitusi. Konstitusi itu berbeda, atau hukum tata negara itu berbeda misalnya dengan hukum pidana, hukum administrasi negara. Kalau hukum administrasi negara, penegakannya itu dapat ditopang oleh hukum pidana. Jadi norma-norma hukum administrasi negara, penegakannya itu ditopang oleh norma-norma dari hukum pidana. Kemudian juga mungkin dari norma-norma hukum yang lain. Tetapi bagaimana kita menegakkan norma-norma hukum tata negara yang sebagian besar itu berada di dalam sebuah undang-undang dasar. Penegakan norma-norma konstitusi atau penegakan norma-norma undang-undang dasar tidak dapat semata-mata ditegakkan melalui norma hukum pidana ataupun norma hukum administrasi negara. Tetapi penegakan dari norma undang-undang dasar dan norma atau norma konstitusi akan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana sistem politik yang ada di negara itu sehat atau tidak. Selama sistem politik di negara tersebut tidak sehat, kurang sehat, maka selama itu juga norma-norma undang-undang dasar atau norma-norma konstitusi akan sulit untuk
tegakkan gitu ya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang penegakan norma konstitusi, maka kita akan bagi menjadi dua. Yang pertama adalah penegakan yang dilakukan oleh badan peradilan, dan yang kedua adalah penegakan atau pelaksanaan gitu ya, yang dilakukan oleh badan-badan non peradilan gitu. Nah, ketika misalkan sebagai contoh saja, DPR ketika membuat atau menyetujui undang-undang KPK, maka kita bisa pertanyakan gitu ya, dari nilai demokrasi, apakah pembentukan undang-undang KPK tersebut sudah memenuhi sebuah pembentukan undang-undang yang demokratis? Misalnya partisipasi publik. Bisa Anda bayangkan dalam jangka waktu kurang dari 12 hari, Presiden dan DPR bersama-sama menyetujui undang-undang KPK. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa menegakkan konstitusi itu bukan semata-mata urusan badan peradilan, tetapi juga badan-badan kenegaraan yang lainnya. Jadi ini merupakan sebuah contoh saja gitu ya. Nanti kita akan bisa cari contoh-contoh yang lain bagaimana keikutsertaan gitu ya sebuah badan kenegaraan untuk ikut dia menegakkan norma-norma. Dan kita harus pahami bahwa membaca sebuah peraturan itu bukan hanya semata-mata bunyi, tetapi bagaimana kita membaca sebuah peraturan itu sebagai sebuah pengertian, bukan hanya sekedar bunyi dari peraturan itu, tetapi sebuah pengertian tadi. Nanti kita akan bisa diskusi lagi apa yang dimaksudkan dengan frasa membaca sebuah peraturan itu bukan sekedar bunyi, tetapi harus dipahami sebagai sebuah pengertian. Nah, saya ingin mengatakan bahwa penegakan norma-norma konstitusi itu akan tergantung pada, pertama, tingkah laku politik atau praktek politik. Kemudian yang kedua, tingkah laku sosial, terutama yang tercermin di dalam tingkah laku infrastruktur politik. Dan yang ketiga, akan juga tergantung pada budaya taat konstitusi, atau saya katakan sebagai budaya berkonstitusi. Kebebasan berpendapat itu kan milik semua orang. Tetapi ketika itu dilakukan di kampus gitu ya, diskusi di kampus, meskipun diskusinya virtual gitu ya, tetapi kan dilaksanakannya oleh insan kampus. Mahasiswa itu juga punya kebebasan akademik menurut saya. Jadi dalam diskusi di UGM kemarin, menurut saya seharusnya kebebasan akademik yang lebih mengemuka, bukan kebebasan berpendapat yang lainnya. Mengapa kebebasan akademik ini perlu lebih dikedepankan dibandingkan dengan kebebasan berpendapat? Karena di dalam kebebasan akademik itu juga ada di dalamnya kebebasan berpendapat gitu ya. Namun dia menjadi kebebasan akademik apabila dilakukan itu di ruang-ruang akademik, dilakukan oleh sivitas akademika gitu. Mengapa kemudian kebebasan akademik ini perlu dikedepankan? Karena ini berkaitan dengan fungsi sebuah universitas. Fungsi sebuah universitas itu adalah fungsi dari sebuah lembaga pendidikan dia, yang fungsinya tidak dapat disamakan dengan fungsi dari lembaga-lembaga non-pendidikan. Misalnya ada badan atau birokrasi gitu ya. Kemudian juga ada lembaga-lembaga politik. Nah, itu tidak bisa disamakan. Jadi ini esensinya kembali kepada fungsi universitas yang di dalam bahasanya Bung Hatta, ketika Bung Hatta menyampaikan pidatonya Hari Sarjana di UI tahun 1956, yaitu tanggung jawab kaum intelektual, Bung Hatta mengatakan bahwa fungsi universitas itu adalah menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berkarakter. Dan pemimpin-pemimpin yang berkarakter itu haruslah didrive atau didasarkan pada ilmu. Dan ilmu itu nature-nya adalah berbeda pendapat. Jadi tidak ada universitas itu tidak akan dapat melaksanakan fungsi untuk mengembangkan keilmuan apabila di dalamnya tidak ada kebebasan akademik. Nah, jadi saya katakan bahwa
dalam kasus UGM kemarin, maka seharusnya yang lebih diutamakan, harus lebih dilindungi itu adalah kebebasan akademik, bukan kebebasan orang yang memiliki pendapat tadi gitu ya. Karena ketika dia sudah menuduh gitu ya ada makar dan lain sebagainya, nggak ada bukti, itu nanti bisa dituduh sebagai pencemaran nama baik sebagaimana sekarang dilakukan oleh Profesor Hikmatul Huda. Kemudian yang kedua mengenai DPR. Ini yang tadi saya katakan, terus terang saya risau gitu ya. Saya risau melihat perkembangan DPR seharusnya di dalam melaksanakan fungsinya, terutama di masa pandemi ini, dia betul-betul melakukan pengawasan kepada pemerintah, gitu, kepada cabang kekuasaan eksekutif, untuk memastikan bahwa pandemi ini dapat tertangani dengan baik, gitu ya. Nah, tadi dikatakan bahwa rancangan undang-undang HIP gitu sudah disetujui. Maka kalau kita berangkat dari pembentukan undang-undang yang demokratis gitu ya, maka saya mengatakan bahwa rancangan undang-undang HIP ini tidak memenuhi elemen-elemen dari sebuah, atau tidak memenuhi kriteria-kriteria dari pembentukan undang-undang yang demokratis. Di dalam berbagai diskusi, saya mengajak pada berbagai kolega dan juga para mahasiswa untuk mulai berpikir secara kritis terhadap prosedur pembentukan undang-undang. Prosedur ini saya bersama-sama dengan Mbak Asvin beberapa bulan yang lalu itu hadir di MK untuk dalam pengujian formal undang-undang KPK, dan kita persoalkan betul prosedur ini gitu. Nah, tadi yang dikemukakan oleh Mas Anies tadi itu berkaitan dengan prosedur semua, tidak semata-mata berkaitan dengan substansi. Ada memang substansi gitu ya, substansi yang mengatakan bahwa kita rakyat tuh nggak butuh, rakyat itu sudah tahu Pancasila, yang kita butuh itu sekarang adalah menyelamatkan kehidupan rakyat ini, karena sekarang kita sedang didera pandemi, dan di mana DPR itu hadir di dalam situasi seperti sekarang ini gitu ya. Nah, jadi bagi mereka yang menyetujui rancangan undang-undang HIP tadi, kita bisa pertanyakan apakah naskah akademiknya itu sudah bagus. Dan ini kan berkaitan dengan prosedur ini. Mengapa tadi saya katakan prosedur, kita sudah mulai serius dengan prosedur, karena di dalam salah satu buku saya membaca prosedur itu adalah jantungnya hukum. Procedure is the heart of the law, dikatakan. Nah, dia jelaskan mengapa prosedur itu merupakan jantungnya hukum gitu. Kalau ada diskusi lain waktu, mungkin saya akan bisa menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan procedure is the heart of the law. Tetapi yang tadi saya katakan gitu ya, bahwa kita tetap harus kritis terhadap DPR juga sekalipun, karena biasanya dari sebuah produk yang dihasilkan dari prosedur yang kurang baik gitu ya, maka hampir dapat dipastikan bahwa hasilnya itu juga kurang baik. Masuk pada pembicara yang kedua, di sini sudah hadir Mbak Asvinawati selaku Ketua YLBHI. Selamat datang Mbak. Dan waktu dan tempat saya persilahkan untuk Mbak Asvinawati. Monggo. Terima kasih Bung Aditya, dan selamat sore Bu Susi, ketemu lagi, senang sekali. Saya selalu mendapatkan ilmu baru dan bersemangat kalau mendengarkan Bu Susi. Bu Susi ini salah satu akademisi yang menurut saya konsisten gitu ya di dalam ilmunya, dan orang yang konsisten pasti dianggap kritis oleh pemerintah, meskipun itu sebetulnya konsistensi itu. Nah, dan juga teman-teman yang lain, senang sekali bisa bertemu. Saya mau coba share screen ya. Tadi saya juga sempat minta maaf tidak menyalakan layar karena tadi masih pakai handphone, belum modemnya keburu habis. Oke, saya mau mulai dengan soal kebebasan berpendapat dengan pertanyaan mengapa kita harus takut pada kata-kata? Atau sebetulnya yang mau saya katakan, pemerintah yang membatasi kebebasan berpendapat sebetulnya takut kepada kata-kata. Dan bisa kita bayangkan kenapa orang harus takut pada kata-kata, pemerintahan seperti apa yang takut pada kata-kata gitu. Dan lebih jauh lagi sebetulnya kata-kata kan lahir dari pikiran, dan
sebagai pemerintahan yang seperti apa atau orang seperti apa yang takut pada pikiran? Kalau kita takut pada bom atau pisau, itu sangat jelas mengapa ya. Nanti saya akan kembali ke pertanyaan ini di ujung. Sesuai dengan tema, maka sebetulnya Indonesia sudah cukup lama mengalami pembatasan atau pemberangusan kebebasan berpendapat, dan puncaknya sebenarnya tahun 2019. Data kami ada dari tahun 2017, tapi saya akan tunjukkan yang sangat luar biasa. Teman-teman mungkin sudah tahu karena menjadi aktor yang melakukan demonstrasi-demonstrasi ini. Tahun 2019 hanya untuk kebebasan berpendapat ada orang meninggal 51 karena menjalankan kebebasannya itu. 324 diantaranya di bawah 18 tahun, yaitu anak, dan seluruh korban adalah 6.128. Saya harus mengatakan ini data yang minimal karena LBH hanya ada di 16 provinsi, dan di 16 provinsi pun belum tentu kami berhasil mencatat semua, begitu kan. Nah, ini korbannya sebagian besar adalah mahasiswa, karena kita ketahui kaum muda tahun lalu adalah termasuk yang paling luar biasa giat. Tetapi yang menarik, ada anggota DPRD 1%, dan ini menjadi indikator penting apa yang dialami oleh mahasiswa. Jadi mereka ini, anggota DPR ini ada 2 orang, kebetulan ada di DPRD karena aksi mahasiswa di beberapa tempat dilaksanakan di kantor DPRD. Dan mereka kemudian ditangkap oleh kepolisian karena dianggap bagian dari yang demonstrasi, dipukul, dan lain-lain. Jadi ini betul-betul seperti mempertunjukkan bahwa bukti bahwa penangkapan-penangkapan itu tidak sah dan juga ada pemukulan bagi mahasiswa, anggota DPRD saya seperti itu, begitu ya. Apalagi yang betul-betul dilihat sebagai mahasiswa. Ini menunjukkan bahwa memang sangat brutal pada waktu itu penanganan aparat kepada orang-orang yang berdemonstrasi. Ini ada polisi 69%, tapi juga ada yang lain-lain, termasuk ada intimidasi dari sekolah, kampus, dan pemerintah pusat, yaitu menteri pendidikan dan bahkan presiden. Jadi bisa kita bayangkan, dari saya mengikuti dengan seksama penjelasan Bu Susi, Menteri Pendidikan kan harusnya orang yang mengawal pendidikan, dan kalau tadi tidak mungkin ada pendidikan tanpa kebebasan berpendapat, celakanya justru orang nomor 1 untuk mengatur pendidikan yang menjadi pelaku pembatasan kebebasan berpendapat. Nah, tindakannya apa? 95 kasus, ini bukan orang ya kawan-kawan, mengalami kriminalisasi, yaitu kriminalisasi adalah pelanggaran penggunaan proses hukum untuk tujuan-tujuan bukan untuk penegakan hukum. Ada kekerasan, bahkan ada perburuan dan penculikan. Ini model baru yang kami alami, yang kami temukan karena orang sudah pulang, orang sudah di stasiun kereta, orang sudah di terminal, orang sudah di tempat makan, itu diambil karena ketahuan adalah peserta aksi, ada tanda-tanda Pepsodent di mukanya dan lain-lain, dan dipukul dan dibawa ke kantor polisi. Juga ada upaya penghalang-halangan dan atau pembatasan aksi. Nah, ini aksi-aksi apa saja yang diserang ya. Yang gawat sebetulnya, dan di Indonesia kegawatan ini itu seringkali tidak muncul karena kita tidak punya sense hak asasi manusia yang baik. Jadi ada 1 orang meninggal karena kehabisan nafas karena gas air mata, luka tembak 6 orang, dan tidak ada informasi resmi 44. Jadi metode dokumentasi YLBH ini nggak sembarangan. Jadi nggak karena kira-kira mungkin dia dipukul, YLBH bilang dipukul, kami nggak mau. Harus ada pernyataan resmi, dan yang ada pernyataan resmi hanyalah 7 orang. Jadi ada orang meninggal adalah sebuah persoalan, tapi di negara hukum menurut konstitusi kita, ada orang meninggal tapi tidak ada penjelasan, itu lebih luar biasa lagi. Sudah muncul masalah yang kedua. Kalau dia tidak ada penjelasan resmi, maka kita bisa pastikan tidak ada pemulihan untuk mereka, dan tidak ada penghukuman bagi pelaku karena nggak diketahui orang ini meninggal karena apa. Artinya negara tidak memberikan perhatian yang serius. Nah, ini adalah kebebasan sipil yang menyempit dari Freedom House. Sebetulnya saya dan teman-teman, banyak teman-teman seringkali merasa data-data indeks seperti ini tidak mencerminkan yang sebenarnya karena lebih soft daripada yang real.
Tapi bahkan data yang soft ini saja sudah menunjukkan Indonesia turun kembali menjadi sebagian bebas pada tahun 2014-2019, berkebalikan sama sekali dengan glorifikasi di dalam negeri bahwa atau setidak-tidaknya oleh pemerintah bahwa pemerintahan ini adalah pemerintahan yang sempurna, tidak ada masalah dan lain-lain. Nah, saya mau masuk sedikit ke kebebasan akademis karena bagian kebebasan berpendapat salah satunya dari kebebasan akademis. Dan kasus akhir-akhir ini tidak hanya di UI, di mana namanya? Kok saya lupa tiba-tiba yang soal Papua, tapi juga di Lampung dan terakhir saya dengar dari teman-teman UI bahwa BIN, Badan Intelijen Negara, menelpon pihak kampus dan mengarahkan agar ada kriminalisasi kepada teman-teman UI. Di Lampung juga Unila ditelepon oleh Badan Intelijen Negara. Dan ini sangat luar biasa karena Badan Intelijen Negara apa urusannya dengan kampus gitu, dan alasan BIN menghubungi kampus karena diskusinya tidak berimbang. Sejak kapan BIN bisa menjadi pihak yang menentukan berimbang atau tidak berimbangnya diskusi dan bisa ada sensor bahwa diskusi di Indonesia itu harus berimbang? Bagaimana dengan pendidikan di kampus? Kan tidak berimbang juga karena satu orang gitu, karena yang kita percaya. Jadi ini untuk menunjukkan sangat luar biasa. Nah, kalau kita kaitkan apa sih sebetulnya sedang terjadi di Indonesia, maka ada baiknya kita melihat sejarah. Hitler misalnya, teman-teman pasti tahu sekali soal Hitler ini, orang yang memperkenalkan, orang yang membangun Nazi dan memperkenalkan keunggulan ras Arya di atas ras lainnya, dan kemudian ras-ras lain itu harus dilenyapkan gitu. Hitler mengatakan pendidikan universal adalah racun yang paling merusak dan menghancurkan. Dan ia kemudian menunjuk Bernhard Rass, seorang mantan kepala sekolah, sebagai Menteri Pendidikan. Nah, apa yang dilakukan Rass ini? Dia langsung memilih rektor untuk universitas Jerman dan mengumumkan bahwa dasar masa depan untuk semua studi di Universitas Jerman adalah teori rasial Nazi. Saya tuliskan seorang nama di sebuah nama terkenal sekali, Heidegger, untuk isu atau bidang filsafat, untuk mengingatkan kita semua jangan sampai kita melakukan tindakan yang kita sesali di kemudian hari. Heidegger adalah akademisi pastinya, dan dia punya banyak tulisan yang luar biasa diakui di seluruh dunia, tapi ada satu cacat yang tidak pernah bisa dia hilangkan, yaitu keterlibatan dengan Nazi meskipun hanya sebentar. Dan apa yang juga dilakukan oleh Nazi waktu itu, 500 anggota fakultas di seluruh negeri diberhentikan, sehingga pada tahun 1939 45% anggota fakultas Jerman telah digantikan oleh Nazi. Yang mau saya katakan adalah ketika rezim yang otoriter berkuasa, maka dia akan bertendensi untuk menguasai kampus, dan bagaimana caranya? Salah satunya dengan menguasai pimpinan kampus, pimpinan universitas, dengan cara menunjuk pimpinan-pimpinan tersebut. Di Hungaria ini lebih baru beberapa tahun belakangan ini. Jadi Viktor Orban ini terkenal sebagai pimpinan yang kemudian membawa Hungaria kembali ke masa otoriter. Ada sebuah kampus yang tadinya juga dimasuki oleh mahasiswa-mahasiswa dari Indonesia karena dia disponsori oleh Open Society, dan banyak dosennya tidak hanya dari Hungaria, dari Eropa, dari Amerika. Tapi ketika Viktor Orban berkuasa, dia langsung membongkar kemandirian institusi akademis itu. Alasannya apa? Kampus itu ancaman karena ideologinya liberal, gitu. Nah, jadi ciri-cirinya sama, yaitu menganggap ideologi atau pikiran itu bisa menjadi ancaman. Dia kemudian lebih jauh lagi membuat 15 lembaga akademi ditempatkan di bawah pengawasan langsung pemerintah. Banyak orang-orang atau kantor yang tutup, dan banyak sebetulnya, meskipun beritanya mungkin tidak terlalu ramai di Indonesia, banyak akademisi kemudian pindah dari Hungaria atau yang menjadi dosen terbang tamu tidak lagi mengisi itu.
beberapa anggota Dewan Pengurus baru dinominasikan oleh akademi, tapi pemerintah menominasikan mayoritas Dewan termasuk ketua dan semua anggota ditunjuk oleh Perdana Menteri. Jadi polanya sama lagi ya kawan-kawan, bahwa pemerintah negara ingin mengendalikan kampus dengan cara menunjuk siapa pimpinan-pimpinan universitas. Nah, kalau kita lihat di Indonesia, sebetulnya Indonesia punya sejarah panjang pembatasan kebebasan berpendapat, yaitu dimulai dengan Deklarasi Pemuda Indonesia pada tahun 73, ini masa Orde Baru, dan kita tahu ada KNPI. Nah, yang mungkin kita lupa bahwa KNPI seperti juga banyak organisasi di masa Orde Baru dibentuk oleh Soeharto untuk mengendalikan masyarakat. KNPI bermaksud mengendalikan HMI, GMNI, PMI, dan lain-lain itu ya, agar bernaung di bawah KNPI. Untuk apa? Soeharto pintar sekali. Kalau dia banyak organisasi, sulit dikendalikan. Tapi kalau dia menjadi satu organisasi, maka lebih mudah dipantau. Karena itu, Soeharto melakukan unifikasi penyatuan di berbagai organisasi. Organisasi Islam dia unifikasi menjadi MUI saja, Kristen menjadi PGI, dan lain sebagainya. Jadi pada awal muasalnya PGI, KWI, PHDI, Walubi, dan MUI adalah upaya Soeharto untuk mengendalikan kelompok keagamaan. Sedangkan KNPI untuk mengendalikan organisasi mahasiswa. Ada banyak lagi nanti Korpri untuk mengendalikan pegawai negeri dan lain-lain. Nah, kemudian Soeharto masuk lebih jauh dengan pembekuan Dewan Mahasiswa oleh Kopkamtib. Jadi kalau sebelumnya yang ditertibkan adalah organisasi ekstra kampus, kali ini yang ditertibkan adalah organisasi intra kampus. Dan ada yang kita kenal sekarang sebagai NKK, Normalisasi Kehidupan Kampus. Apa itu? Yaitu organisasi mahasiswa intrafakultas di bawah pengendalian, pengarahan, dan pembiayaan kampus. Jadi dia tidak ya gitu kawan-kawan. Dan melarang mahasiswa melakukan kegiatan bernuansa politik kecuali sebagai individu dan masuk organisasi politik resmi. Kenapa diperbolehkan? Ya karena partainya sudah diunifikasi, sudah dipantau. Tahun 79 keluar kebijakan yang lain, yaitu Badan Koordinasi Kemahasiswaan. Karena itulah kita dengar kemudian kita akrab dengan yang namanya NKK BKK ini sebetulnya. Yang tujuannya memang tetap kontrol dan kegiatan dan penyatuan keorganisasian mahasiswa dengan kampus melalui rektor dan dekan. Artinya rektor dan dekan menjadi kepanjangan tangan Orde Baru untuk mengendalikan mahasiswa. Dan sanksi keras berupa pemecatan juga menjadi kebijakan birokrasi kampus saat itu. Saya kenal seorang yang kemudian pergi ke Belanda melarikan diri ya, artinya dilarikan ke luar negeri. Setelah sebelumnya di DO hanya karena membuat diskusi tentang Pramudia Natatur. Jadi kawan-kawan bisa bayangkan membaca novel karya sastra dan mendiskusikannya itu dilarang. Nah ini kalau kita paradokskan dengan masa sekarang, Indonesia itu sudah meratifikasi Kovenan Hak Ekonomi Sosial Budaya dan ada pengakuan terhadap hak atas pendidikan, dan hak atas pendidikan itu bukan soal pintar matematika dan lain-lain. Menurut Kovenan ini tujuannya adalah pengembangan kepribadian manusia, kesadaran akan harga diri, dan memperkuat penghormatan atas hak-hak asasi manusia dan kebebasan manusia yang mendasar. Jadi kalau kampus atau pemerintah dalam pendidikan tidak memberikan hak kebebasan kepada kampus, kepada dosen, kepada mahasiswa, sebetulnya negara kita sedang melawan janji terhadap yang mereka tanda tangani untuk Kovenan Hak Ekonomi Sosial Budaya. Dan tidak satupun ketentuan dalam Kovenan ini dapat ditafsirkan sebagai pembenaran untuk mencampuri kebebasan individu dan badan-badan atau lembaga pendidikan. Dan Kovenan Hak Sipil Politik yang sudah kita jadikan hukum Indonesia dengan Undang-Undang 12 2005 juga ada kebebasan untuk berpendapat tanpa campur tangan. Sayang sekali semua aturan-aturan ini hanya tinggal di atas kertas. Nah kalau kita lihat di masa sekarang, tadi teman-teman sudah lihat kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Nah, ada baiknya kita lihat kepada kampus, karena tadi kita melihat rezim yang otoriter menganggap kebebasan akademis sangat penting untuk dikontrol. Dan bagaimana dengan di Indonesia? Kita punya Permenristek Dikti yang intinya adalah tahun 2017
yang intinya menteri memiliki 35% hak suara dari total pemilih yang hadir untuk menentukan tentu saja rektor atau ketua-ketua perguruan tinggi negeri. Ini bukan khas pemerintahan saat ini sudah ada sejak 2011. Juga ada Permendagri 3 tahun 2018. Kita ingat ada keramaian karena ada izin untuk penelitian dan untungnya ramai sekali dan akhirnya dibatalkan, tapi kemunculannya sebetulnya sudah menunjukkan watak yang represif yang menganggap pikiran itu suatu hal yang berbahaya. Ada SK Menko Polhukam nomor 38 tahun 2019, kalau teman-teman ingat, tentang tim asistensi hukum, jadi pengawas organisasi Polri kan, tokoh itu diawasi dan akademisi adalah juga tokoh gitu. Padahal kalau kita mau menjerat orang-orang yang ucapannya rasis atau siar kebencian, sebetulnya undang-undangnya, aturannya sudah ada meskipun tidak ideal. Nah, yang terakhir adalah undang-undang Sisnas ITEK. Jadi ada sanksi pidana apabila ada orang yang berani-beraninya melakukan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta inovasi ya, yang berisiko tinggi dan berbahaya. Apa itu? Kalau kita lihat berisiko tinggi itu terkait dengan pencemaran dan lain-lain. Artinya kalau begitu berbahaya bukan pencemaran dong. Apa itu? Kita tidak tahu. Dan celakanya bahayanya justru di situ. Kita hanya akan tahu setelah peraturan pemerintahnya dibuat. Padahal dalam aturan perundang-undangan, peraturan pemerintah lebih rendah dari undang-undang karena cuma dibuat oleh pemerintah sendiri. Dan kalau kita lihat PP yang sebelumnya, jadi ini juga bukan khas pemerintahan saat ini sudah ada sebelum pemerintahan yang saat ini. Ada PP 48 tahun 2009 yang mengatakan kategori berbahaya itu adalah yang mengancam kerukunan bermasyarakat, keselamatan bangsa, dan berpotensi merugikan negara. Dalam pengalaman Indonesia, kategori semacam ini dengan mudah bisa masuk ke apa saja, termasuk penelitian pelanggaran HAM yang terjadi di daerah konflik, misalnya Papua. Gitu. Dan bukan, saya tidak mengatakan ini secara omong kosong karena sudah ada pengalaman. Nah, di dua slide yang terakhir, saya mau mengajak kita semua memikirkan kaitan antara kebebasan berpendapat dengan sesuatu yang lebih luas, yaitu demokrasi. Karena tadi sudah sangat jelas ada kaitan antara kebebasan berpendapat dan demokrasi, dan pertanyaannya kan sekarang sedang ribut, masa sih Indonesia otoriter gitu ya, atau ada juga yang berpendapat Indonesia tidak akan pernah menjadi otoriter lagi. Itu sangat jauh, sejauh Indonesia dengan Belanda. Nah, kalau kita perhatikan sejarah bagaimana sebuah negara dari demokratis menjadi otoriter, maka ya ini saya rangkum dan mungkin ada yang kurang, nanti silakan kawan-kawan bisa berpendapat. Biasanya akan ada penciptaan musuh bersama. Tahun 65 musuh bersamanya komunis gitu. Bukan berarti saya maksudkan komunis tidak ada, tapi apakah betul komunis seberbahaya itu atau semasif itu gitu ya, karena banyak klien-klien LBH ternyata dituduh komunis sebetulnya loyalisnya Soekarno dan dia bukan komunis sama sekali. Bahkan ada orang yang dipenjara tanpa pengadilan selama 7 tahun. Itu biasa dia itu tragis sekali kisah ibu ini karena dia penari istana, penari kesayangan Bung Karno. Dia suka disebut borjuis oleh PKI karena ya penari istana begitu, dan tiba-tiba dari seorang borjuis dia tiba-tiba dituduh PKI gitu. Di masa sekarang musuh bersama juga bisa anarko, sama bukan berarti saya mengatakan anarko tidak ada, tapi apakah betul anarko mampu dan mau menjarah sepulau Jawa begitu. Kemudian sudah ditetapkan musuh bersamanya, maka akan diciptakan sebuah suasana. Suasana ini maksud saya tidak betul-betul terjadi seperti kita membuat suasana romantis. Mungkin suasananya tadinya ada sampah di sana sini, tapi dengan lilin, lampu temaram, tiba-tiba tempat sampah itu nggak kelihatan lagi dan suasana jadi romantis. Dibakarlah sebuah dupa dengan wangi-wangian esensial dan lain-lain. Kalau itu masih belum cukup, maka kategorinya perlu ditingkatkan menjadi situasi genting, yaitu betul-betul terjadi. Jadi ketika kasus Munir dulu disidik, tiba-tiba ada sebuah bom meledak di sini, meledak di sana, dan orang yang sudah mengamati ini mengatakan itu sinyal buat
dari pelaku, jangan diterusin menyidik kasus pembunuhan Munir kalau nggak mau terjadi hal yang lebih berat. Sesudah itu maka muncullah pengurangan kebebasan sipil. Masa sedang ada dukun santet, masa sedang ada kolor hijau bergentayangan kalian mau demonstrasi, masa sedang ada COVID-19 mahasiswa mau berdemonstrasi gitu ya. Kalau kita lihat kan ada paradoks di situ karena mall boleh buka dan lain-lain, usaha boleh buka, tapi ada kawan-kawan yang berdemonstrasi ditangkap padahal katanya mau new normal. Nah, kemudian sesudah pengurangan kebebasan sipil, maka tingkat selanjutnya adalah kondisi darurat. Dan kondisi darurat itulah sebetulnya otoriter. Soeharto itu selalu menyatakan Indonesia dalam keadaan bahaya, tapi kita tidak tahu bahayanya apa, kapan dimulai, kapan berakhir, nggak pernah tahu, selalu bahaya terus. Dan itulah sebetulnya otoriter, itulah sebetulnya otoritarian. Jadi kita harus berhati-hati kalau melihat tahapan ini mulai terjadi di sekitar kita. Nah, yang terakhir, bagaimana masa depan kebebasan berpendapat? Nah, saya mau menunjukkan, tadi juga sudah disebut oleh Bu Susi tentang pemilihan pimpinan KPK. Kenapa ini sangat penting? Karena ini menunjukkan matinya oposisi di DPR. Tadi Bu Susi sudah mengatakan pemerintah itu check and balances-nya adalah dari pengawasan DPR. Jadi 56 anggota Komisi 3 semuanya memilih Firly. Berapa anggota Komisi 3? Ya 56. Artinya tidak ada satupun orang yang tidak setuju. Mereka ini sudah kompak. Kalau kita perhatikan September ini kan baru saja habis pemilu dan pemilunya berdarah-darah gitu. Seperti perang bintang yang nggak akan pernah berakhir, yang sudah menceraikan banyak pasangan juga. Tapi kalau untuk pimpinan KPK tiba-tiba punya satu suara. Nah, jadi mari kita semakin berhati-hati. Yang pertama kalau karena melihat tanda-tanda tahapan-tahapan dari tidak otoriter menjadi otoriter, dan juga karena hilangnya oposisi di DPR. Terima kasih. Terima kasih ya teman-teman mahasiswa. Saya masih ikuti ujung pikiran dari Asfi tadi. Apalagi yang soal remang-remang itu yang bikin hidup jadi romantis. Asfi, apa kabar? Yang tadi saya nggak. Oke, Asfi. No Asfi, no selfie. Ada Ibu Susi ya. Ibu Susi saya kenal baik di Bandung. Apa kabar, Susi? Apa kabar? Ketemu lagi. Hai Susi. No Susi, no konstitusi. Oke ya, saya cicil ya pembicaranya, agak telat tadi. Tema ini adalah tema yang tiba-tiba menjadi relevan justru ketika kita sudah menghadapi era demokrasi. Jadi relevansinya jadi aneh gitu. Kenapa kita tiba-tiba bicara tentang kebebasan mimbar akademik, kebebasan berbicara, kebebasan berpikir, justru ketika kita sudah demokrasi. Jadi ini kekacauannya di situ tuh. Itu pertanda bahwa memang ada siklus balik yang diterangkan tadi oleh Asfi, yaitu potensially kita bisa kembali dan sebetulnya sudah sedang membuat track ke arah new kind of authoritarianism itu. Karena tadi ukuran-ukuran tadi itu. Yang pertama tentu adalah soal hak mahasiswa untuk mengucapkan pikiran itu. Karena kita tahu bahwa kampus, dalam sejarah kampus dari awal dibuat di Akademia Plato memang dimaksudkan untuk menguji pikiran. Ya, karena itu filosofi tumbuh karena ada kampus. Ilmu pengetahuan tumbuh karena ada kampus. Kenapa? Karena di dunia kampuslah satu-satunya tempat kita dihangatkan batin kita oleh perbedaan, dihangatkan batin kita oleh perbedaan, sehingga pikiran kita bisa berselisih. Jadi Anda lihat relasinya, kalau batin kita tidak hangat, kita takut berselisih. Berselisih dalam pikiran itu justru menandakan batin kita hangat. Kalau batin tidak hangat, maka kita hanya boleh menerima satu track informasi. Jadi dari awal kampus itu memang ditakdirkan untuk menghasilkan kekacauan, menghasilkan anarki.
Anarki artinya anarkos, tanpa kepala. Sebab kalau ada satu kepala, maka kampus itu nggak bisa hidup. Jadi kehidupan anarkis dalam pengertian aslinya, anarkis itu baik, bukan dalam pengertian yang dimaksud oleh rezim. Anarkis itu dimaksudkan supaya ada perselisihan pikiran di kampus. Ada perselisihan pikiran di kampus. Nah, apa itu namanya pikiran? Pikiran hanya disebut pikiran kalau dia bisa diperselisihkan. Kalau pikiran saya tidak bisa diperselisihkan, kalau pikiran saya tidak bisa dibantah, kalau pikiran saya tidak bisa diuji, itu artinya saya tidak sedang berpikir, tapi sedang berdoa. Doa nggak bisa dibantah, tapi pikiran harus bisa dibantah. Karena itu, demokrasi artinya ada bantah membantah pikiran. Secara teknis kita sebut ada argumentative society, masyarakat yang argumentatif. Di mana masyarakat yang argumentatif itu? Di partai politik. Tidak selalu, karena partai politik ada hierarki. Di mana lagi? Di dalam lembaga keagamaan tidak mungkin ada argumentasi di lembaga keagamaan karena ada hierarki moral. Kalau dia kiai, dia dianggap lebih tahu tentang romantisme akhirat daripada Anda mahasiswa yang romans Anda cuma bolak-balik dari perpustakaan ke kafetaria. Kalau kita uji lebih jauh, sesuatu yang tidak bisa dipertengkarkan, dia berubah menjadi doktrin. Nah, demokrasi adalah kehidupan yang anti doktrin. Demokrasi menghendaki semua orang mampu untuk membuat dalil, dan dalil itu diumpankan ke dalam wilayah publik untuk dipertengkarkan. Anda nggak mungkin umpankan dalil demokrasi ke wilayah privat, wilayah agama, wilayah culture, nggak bisa. Nah, satu-satunya lembaga modern yang mendidik kita untuk setara di dalam pikiran itu namanya kampus. Jadi kampus tidak boleh diisi oleh feodalisme, oleh otoritarianisme, oleh monolitisme, nggak bisa. Kampus harus diisi dengan keberagaman. Jadi demokrasi itu hanya bisa diolah kalau ada sinyal pertama bahwa kampus itu bebas. Jadi kalau dibilang bahwa Indonesia sekarang menghadapi potensi untuk reclaim kembali otoritarianisme, tanda pertama adalah kampus dikendalikan pikirannya itu. Bukan bahwa ada pemilu, bukan bahwa ada kebebasan pers, enggak. Ukuran pertama adalah kampus. Karena kekuasaan selalu mencurigai dialektika di dalam kampus. Jadi saya coba ringkas dulu ya. Kalau ada pemerintah yang takut pada pikiran kampus, itu artinya pemerintah takut untuk berpikir. Itu namanya pemerintah yang pengecut. Kalau pemerintah berani untuk berhadapan dengan kampus, maka dia nggak kirim buzzer untuk membuli mahasiswa. Jadi secara simpel kita tahu dengan catatan kaki yang akan bisa kita tambahkan sebagai referensi untuk teori segala macam teori, waktu kita memilih demokrasi, built-in di dalam pilihan itu adalah menghormati kebebasan mimbar akademis. Sekarang pertanyaannya, siapa pemilik mimbar akademis? Guru besar. Gak ada, mimbar akademis tidak disiapkan untuk guru besar. Mimbar akademis adalah milik setiap sivitas yang punya dalil akademis. Karena itu dia pakai mimbar itu maksudnya mimbar akademis. Karena itu sekarang orang anggap bahwa nggak bisa, mahasiswa nggak boleh berpikir alternatif kalau tidak mendapat izin rektor, karena ada surat macam-macam aturannya tuh. Loh, mahasiswa itu adalah sivitas akademika, statusnya sama dengan profesor, sama dengan rektor. Dia berhak untuk naik mimbar akademis dan bilang saya punya dalil akademis, karena itu saya mau ucapkan dari mimbar akademis. Apa bedanya mimbar akademis dengan mimbar politik? Mimbar politik isinya adalah provokasi dan promosi satu arah. Itu mimbar politik. Itu kampanye tanpa ada kemungkinan untuk didebat. Kenapa? Ya karena yang diundang konstituennya sendiri untuk tepuk-tepuk tangan aja kan. Tapi mimbar akademis didesain untuk menghasilkan dialektika. Karena itu mimbar akademis hanya bisa disebut mimbar kalau ada pikiran yang melawan pikiran yang muncul dari mimbar itu. Nah, sialnya kalau profesor yang ada di mimbar, semua orang bertepuk tangan. Nggak ada yang berani buat
Interupsi, Profesor, Anda salah. Anda baca jurnal 2 bulan lalu, padahal dalil itu udah dibantah dalam jurnal yang terbit 12 jam lalu. Si profesor yang nggak baca jurnal 12 jam lalu, dia sebetulnya udah dulu sebetulnya. Tapi karena dia profesor, maka orang hormati dia, walaupun dia bikin salah. Padahal begitu banyak guru besar dengan otak kecil. Otaknya kecil, guru statusnya aja guru besar, padahal otaknya kecil. Nah, mereka inilah yang sebetulnya menghalangi perdebatan rasional, perdebatan argumentatif di kampus. Jadi dia lebih memilih untuk mengamankan jabatan profesornya, junto jabatannya fungsional sebagai rektor atau apa aja di situ, karena berharap nanti akan dapat kum dari posisi itu. Jadi jabatan keprofesoran atau jabatan rektor itu jabatan untuk dapat kum. Kum apa? Kum ilmu, bukan kum politik. Sebab dia berharap nanti jadi gubernur, dia berharap jadi menteri, dia berharap dipanggil jadi dirjen. Jadi para guru besar ini, rektor yang punya jabatan fungsional, menabung kum politik, bukan kum pedagogi, tapi kum demagogi. Kemana dia akan bertanggungjawabkan? Ya pada kekuasaan. Itu yang menerangkan. Kalau sore-sore saya nongkrong di kafe di UI, nanti datang orang memperkenalkan diri, dia bupati, dia lagi mau calon gubernur, nongkrong di UI karena mau jadi S2, mau jadi S3. Ngapain nongkrong di situ? Nunggu mahasiswa S1 yang dia lagi pesan untuk buatkan tesisnya atau cariin referensi atau buatkan paper. Karena dia anggap bahwa kalau dia lulusan S2, S3, profil politiknya bisa naik itu. Sebagai calon kepala daerah atau calon macam-macam lah itu. Jadi di sini kekacauannya karena kita menganggap kampus itu per hari ini wilayahnya itu adalah extension dari kepentingan kekuasaan. Karena itu rektor diangkat oleh presiden. Nah, dengan sendirinya kita bisa ambil kesimpulan bahwa ya pikiran rektor itu tidak mungkin melampaui pikiran presiden. Itu poinnya. Nah, kalau kita perluas pembicaraan ini dari kampus, kita ekspor dalil yang sama ke wilayah civil society, berlakunya sama. Karena civil society juga memelihara aura kebebasan, itu namanya civil society. Nah, kalau civil society, proponen civil society yang dulu kita minta untuk atau kita izinkan untuk pergi ke istana, kan banyak anggota civil society yang ketika Jokowi mau manggung mencalonkan diri berebut masuk ke situ dengan dalil bahwa Jokowi adalah seorang sipil, Prabowo adalah seorang militer, karena itu mending pilih Jokowi. Oke, diam-diam kita izinkan sebetulnya apa namanya tacit agreement, kita izinkan tanpa ada perjanjian karena kita anggap oke, civil society ini akan pergi ke istana, berarti dia akan train presiden untuk paham seluruh perangkat perundang-undangan yang berbasis hak asasi manusia. Kovenan nanti dia akan diajarkan pada presiden, sehingga kita berharap presiden nanti rutin misalnya 2 minggu sekali kasih public address untuk menghasilkan diskursus demokrasi itu. Yang terjadi itu sebaliknya, nggak ada satu pikiran yang bersemangat dari istana untuk mendorong pengadilan kasus-kasus hak asasi manusia di masa lalu. Nah, ini yang menerangkan mengapa kemisan itu udah ratusan kali kemisan, tidak sekalipun presiden datang menemui para pendemo itu. Padahal itu ada di depan mata presiden. Apakah presiden matanya juga udah dibutakan oleh air keras oligarki sehingga nggak bisa melihat bahwa di depannya itu ada payung hitam yang menuntut hak. Nah, jadi ini satu paket sebetulnya untuk memperlihatkan bahwa kita memang sedang berbalik ke arah otoritarisme. Kenapa? Karena presiden buta huruf terhadap demokrasi, buta huruf terhadap human rights. Anda nggak bisa nanya, Mr. President, do you speak human rights? Do you speak democracy? Do you speak environmental ethics? Do you speak feminist point of view? Nggak ada tradisi itu di istana. Padahal seharusnya itu bisa datang di istana, karena istana itu penghuninya adalah masyarakat sipil, aktivis masyarakat sipil. Tapi saya bisa bayangkan misalnya ini kalangan civil society yang datang ke istana, dia justru mencari suaka. Suaka di mana? Di BUMN untuk jadi
komisaris, supaya jadi dirjen, supaya jadi macam-macam gitu. Akibatnya apa? Akibatnya diskursus demokrasi tidak tumbuh di dalam istana. Dulu saya usulkan coba presiden misalnya 2 minggu sekali ngikutin aja cara François Mitterrand di Prancis, presiden Prancis, yang setiap 2 minggu dia undang seorang anarkis, seorang ateis, seorang liberal, seorang sosialis, seorang komunis, seorang environmentalis, seorang budayawan, seorang logician untuk debat isu mutakhir lokal maupun internasional. Dengan itu Presiden Mitterrand well informed, dia di-brief dengan bagus oleh stafnya, karena dibikin mock up supaya ada debat di situ. Itu tradisi bagus. Nah, kita punya KSP yang dulu kita berharap KSP itu menjadi gudang untuk mengevaluasi politik, apakah udah mulai masuk otoriter atau enggak. Kan kita berharap dulu KSP itu jadi semacam West Wing dalam pemerintahan Amerika yang membrief presiden dengan today's issue, dengan current issue, supaya presiden selalu siap dengan argumentasi. Yang terjadi KSP justru ikut dalam debat-debat di talk show televisi kan itu ajaib kan. KSP, kantor staf presiden, ikut di dalam debat, mestinya dia nggak boleh muncul karena udah ada juru bicara istana. Nah, itu menandakan bahwa ada stok pengetahuan yang kurang di situ, sehingga KSP mesti kirim orang untuk debat dengan argumen yang compang-camping juga tuh. Ajaib bahwa KSP yang adalah think tank ikut dalam perdebatan publik sebagai juru bicara istana itu. Sementara juru bicaranya sendiri ikut juga dalam perdebatan publik seolah-olah dia masih aktivis kan. Jadi kacau kan, juru bicara itu cuma boleh mengucapkan apa yang dimaksud presiden. Nah, kalau dia ikut berdebat, nanti kalau perdebatan itu menunjukkan kedunguannya, nanti orang ambil kesimpulan berarti presidennya dungu juga dong. Karena juru bicaranya nggak bisa mengaktifkan apa yang dipikirkan oleh presiden kan. Jadi ini soalnya tuh. Jadi kita lihat satu-satu. Wilayah inti dari demokrasi yaitu mengucapkan perbedaan ada di kampus. Karena itu mimbar akademis adalah hak setiap sivitas akademika. Tidak ada urusan hierarki di situ. Mimbar kedua adalah suasana di istana yang mesti dihasilkan diskursus demokrasi dan human rights setiap hari mestinya. Itu juga nggak terjadi. Yang ketiga adalah LSM. LSM masih ada beberapa LSM hari ini yang memang ngotot untuk terus mempertahankan ide civil society. Tetapi bisa akun LBH dibajak, bisa tiba-tiba sebuah LSM Twitternya dirampas. Sama seperti Twitter saya dirampas oleh bujir-bujir dungu itu kan. Kenapa? Karena takut berargumen. Jadi suasana regimentasi sekarang timbul lagi itu. Nah, karena itu kalau ditanya apakah Indonesia memburuk, memang memburuk di dalam semua ide tentang demokrasi. Jadi itu sebetulnya poinnya. Yang lain masih bisa kita susulkan nanti. Tapi saya mau tegaskan sekali lagi bahwa pikiran hanya disebut pikiran kalau dia bisa dibantah. Di mana dia dibantah secara rasional, secara logis? Ya di kampus. Karena kampus ada metodologi yang disebut dialektika. Dan dialektika itu ditakutkan oleh mereka yang tidak punya pikiran. Hari ini yang melarang pikiran berada di kampus adalah mereka yang takut pada pikiran. Siapa yang takut pada pikiran? Ya kekuasaan yang kehilangan legitimasi.